Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam ruang virtual, yaitu melalui media Zoom. Ini adalah pertemuan pertama untuk presentasi di kelompok 1. Sebelum kita masuk lebih jauh, tolong yang akun Zoom-nya belum ada keterangan kelas, silahkan di rename akun Zoom-nya seperti Ahmadah Zahrotur. Ini silakan di rename, apakah ada orangnya atau Zoom-nya ditinggalkan. Ainul Salsabila, Aisyah Putri, ini juga belum di rename, kelasnya ditaruh di depan, tidak di belakang. Ardila Nur, Aslina Masturo, Iftita Alvina, Ilham Alwifari, apakah online atau Zoom-nya ditinggal? Silakan di rename nama kelas PI ya, PI 1, PI 2, PI 3 ditaruh di depan nama, kemudian baru nama orangnya. Ini Yusril Eca Mata Putra. Eka Mata Putra ini kelasnya di belakang, silahkan di rename, jadikan kelasnya di bagian depan. Nelly Iza Latifa, itu kelasnya juga di belakang, silahkan cantumkan kelasnya di depan. Baik, kami harapkan untuk merubah nama akun Zoom-nya supaya nanti ketika masuk breakout room, ketika ada kendala, saya bisa dengan mudah untuk memasukkan ke breakout room. Dan diharapkan meskipun ini kuliah online, Zoom-nya tetap disimak, tidak hanya ditinggalkan. Insya Allah mungkin masih awal-awal ini masih fresh, masih tidak ada masalah, jadi saya memberikan toleransi atau mentolerir beberapa mahasiswa yang masih agak tidak mengikuti aturan. Ya naudzubillah, suatu ketika saya dalam keadaan capek atau pusing atau apa, terkadang kan ya namanya manusia ada khilaf. Mungkin ada dosen lain seperti itu yang marah-marah, harus on cam, harus sesuai dengan aturan perkuliahan. Ya bisa jadi suatu saat seperti itu. Tapi insya Allah hari ini saya sedang bahagia. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan beberapa anak yang tidak mengikuti aturan. Tapi ya usahakan mengikuti aturan lah. Baik, untuk perkuliahan insya Allah hari ini akan saya anggap hadir semua. Ya ini termasuk syafaat lah. Meskipun ada yang sinyalnya error atau ada kendala lampu mati atau kendala-kendala yang lain, ya saya anggap hadir. Insya Allah kalau saya membantu kalian, Allah juga akan membantu saya. Itu ya, itu karena hadisnya seperti itu. Jadi saya mengamalkan hadis itu. Innallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan membantu hambanya jika hambanya membantu orang lain. Nah, saya sebagai dosen bantu kalian sebagai mahasiswa, insya Allah Allah juga akan bantu saya dalam segala urusan. Baik, ini masih mukadimah. Kita sekarang ke pertama ke Turnitin dulu. Nah, untuk masalah Turnitin, kemarin sudah saya share akun, username, password, dan alhamdulillah kelompok 1 dan kelompok 3 sudah bisa beradaptasi. Ya memang ada yang hasil cek Turnitinnya tinggi, ada hasil cek Turnitinnya sedang 40%, ada yang hasil cek Turnitinnya bagus 31% dan sebagainya. Itu masih proses, saya memaklumi. Bagi yang masih tinggi hasil cek Turnitinnya, apalagi PI 3 ya,
kemarin ada masalah dalam pembagian kelompok, ada 2 anak. Ternyata 2 anak tersebut sudah tidak meneruskan kuliah. Jadi sehingga tinggal 1 anak di kelompok 13. Sehingga harus ada pembagian kelompok ulang. Nah, sehingga tidak maksimal dalam membuat makalah. Ya, saya maklumi. Nanti setelah presentasi ada kesempatan untuk merevisi, masih ada waktu berbulan-bulan sampai nanti UAS. Nah, ketika UAS nanti baru dikumpulkan revisinya. Jadi kalian bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin, keluarkan kemampuan kalian untuk melakukan parafrase dari makalah kalian, usahakan sesuai dengan standar yang ditentukan, halaman 2 sebanyak 10 halaman minimal, pembahasan bab 2 itu minimal 10 halaman, dengan batas Turnitin tidak lebih dari 30%. Insya Allah saya yakin kalian bisa semua. Karena kalian orang-orang pilihan. Saya sebut pilihan di sini karena psikologi itu yang minat ribuan. Dan yang diterima hanya 3 kelas. 3 kelas itu kurang lebih 120 anak. Jadi kalian ini orang-orang pilihan. Psikologi 1, psikologi 2, psikologi 3. Oleh karenanya, saya melihat anak-anak psikologi ini anak-anak yang pintar sebenarnya, anak-anak yang hebat. Maka jangan sampai anggapan yang positif dari saya ini kalian kecewakan. Kalian usahakan keluarkan kemampuan kalian, cek plagiasi perbagus, ada yang 25%, ada yang 20%, tekan terus. Sehingga mendapat nilai yang maksimal. Pastinya nanti ketika UAS dan masuk input penilaian, hal pertama yang dilakukan adalah dari cek plagiasi. Meskipun sudah ada Turnitin di kelas-kelas, nanti ketika pengumpulkan makalah, file Word-nya akan dikumpulkan jadi satu, dan akan saya Turnitin ulang dengan Turnitin saya. Insya Allah hasilnya tetap sama seperti Turnitin kalian. Karena yang namanya Turnitin itu database-nya sama. Kami harapkan supaya tidak menggunakan trik-trik. Nah, kan banyak ya tersebar di internet trik-trik Turnitin. Ada yang dikasih titik, dikasih huruf yang di-hide, hurufnya dibuat putih sehingga tidak terlihat, dan sebagainya, itu tolong jangan dilakukan. Meskipun dilakukan dengan cara tersebut, yang hasil Turnitin dari 70% menjadi 30% dengan trik-trik tersebut, nanti di akhir ketika pengumpulan makalah revisi tetap saya Turnitin, dan nanti akan terlihat siapa saja yang menggunakan trik-trik dan siapa yang tidak. Insya Allah saya yakin kalian bisa, kalian ini orang-orang pilihan, dan tentunya tidak akan mengecewakan saya nanti ketika di akhir semester. Baik, masuk ke pembahasan asbabun nusul dan asbabul wurud. Asbab itu jamak dari sababun. Ini saya share dari Word. Enak menjelaskannya. Asbabun. Ini jamak dari sababun. Sababun itu artinya sebab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebab. Bisa jadi bahasa Indonesia sebab itu diambil dari bahasa Arab. Nah, diambil dari bahasa asing. Jadi memang bahasa Indonesia itu bahasa yang lebih mudah dibandingkan bahasa yang lain seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, dan bahasa Latin itu lebih tua umurnya. Nah, bahasa Indonesia itu baru digunakan sebagai bahasa persatuan tahun 1945, zaman proklamasi seperti itu. Menjadi bahasa persatuan. Zaman Sumpah Pemuda 1928 itu sudah digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sedangkan bahasa Arab itu sudah digunakan
sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 591 Hijriah, 591 Masehi, maaf, 591. Sedangkan bahasa Indonesia itu 1900-an. Artinya 1000 tahun lebih tua. Bahkan lebih dari 1000 tahun lebih tua dari bahasa Indonesia. Maka dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali bahasa-bahasa serapan. Di antaranya kata sebab diambil dari bahasa Arab sababun. Jamaknya itu asbabun, sebab-sebab. Sababun nuzul. Kalau sababun ini kan berarti sebab. Nuzul berasal dari kata nazala. Nazala itu artinya turun. Di dalam atau yang saya share di grup, kelompok 1 membahas tentang asbabun nuzul. Kelompok 13 membahas tentang asbabul wurud. Nah, kita sekarang akan memahami apa sih perbedaannya asbabun nuzul dan asbabul wurud itu. Nuzul berasal dari kata nazala. Nazala itu artinya turun. Kenapa kok turun? Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Artinya wahyu itu turun. Ada istilah nuzulul Quran. Wahyu kalamullah turun ke Baitul Izzah. Turun ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Maka ketika ada kitab, buku dengan judul Sababun Nuzul atau Asbabun Nuzul, itu pasti tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan kalau hadis itu dengan sababul wurud, asal dari kata waroda. Waroda itu yang terjadi di sekitar. Artinya ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis, biasanya disebabkan suatu peristiwa. Ini kata wurud cenderung ke hadis. Kata nuzul cenderung ke Al-Quran. Jadi ketika seseorang menyebut sababun nuzul dari ayat pertama surat Al-Baqarah, biasanya seperti itu. Atau sababul wurud dari hadis apa? Ini yang pas. Tapi kalau tiba-tiba ada orang mengatakan sababun nuzulnya hadis la yashrabanna ahadukum qaiman, ini salah. Karena dia tidak paham, tidak memahami kata sababun nuzul. Harusnya sababun nuzul itu digunakan dalam ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran itu wahyu dari Allah yang turun melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan asbabul wurud atau sababul wurud yang mana hadis Rasulullah SAW itu disampaikan berdasarkan kejadian yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Ini perbedaan antara sababun nuzul dan sababul wurud. Baik. Pertama kita berbicara tentang sababun nuzul. Ini saya akan memberikan muqaddimah saja sebelum presentator nanti akan menjelaskan di breakout room masing-masing. Ada setiap pengertian di dalam ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, yang penting dalam hal agama, itu ada pengertian secara etimologi dan terminologi. Etimologi dan terminologi. Etimologi, terminologi. Apa sih etimologi? Etimologi itu atau etimologis ya, sama aja. Itu pengertian secara bahasa, secara harfiah. Bahasa. Terminologi atau terminologis itu pengertian secara istilah. Apa sih itu? Pengertian secara bahasa. Kata sholat. Sholat sebelum Islam datang,
sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk melakukan ibadah sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, orang Arab menggunakan kata sholat. Kata sholat itu sebenarnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan ketika orang Arab jahiliyah mengatakan sholat atau usolli, saya sholat, maksudnya adalah saya berdoa. Gitu. Tapi ketika Islam sudah datang, ilmu sudah berkembang, ada ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan sebagainya. Ketika kita menyebutkan usolli, saya akan sholat atau saya sedang sholat, yang dimaksud sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah sholat. Jadi kalau secara etimologi, sholat itu artinya doa. Karena bahasa Arab itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi setelah Islam datang, kemudian membawa ajarannya, berkembang ilmu-ilmunya, ada ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Ketika kita mengucapkan sholat, saya mau sholat, nah, pasti langsung terbesit dalam pikiran kita, oh orang itu mau beribadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu pengertian secara terminologi, secara istilah. Asbabun nuzul secara etimologi itu adalah berasal dari bahasa kata sebab. Sababun artinya sebab. Nuzul itu turun. Sebab turunnya ayat Quran. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah berarti sebuah kejadian. Sebuah kejadian di mana di dalam kejadian tersebut turun satu ayat atau lebih dari satu ayat. Sebuah kejadian atau peristiwa di mana di dalam peristiwa tersebut terjadi sebuah kejadian atau peristiwa di mana di dalam peristiwa tersebut atau kejadian tersebut turun satu atau lebih ayat Al-Quran. Ini adalah definisi secara istilah, secara terminologis dari asbabun nuzul menurut Imam Suyuti. Jadi dapat difahami ya. Misalkan nanti suatu saat ketika UTS ditanya definisi sababul wurud, sababun nuzul dari definisi sababun nuzul menurut etimologis, berarti sebab artinya sababun artinya sebab, nuzul artinya turun. Apa definisi sababun nuzul secara terminologis? Berarti sebuah peristiwa yang mana di dalam peristiwa tersebut berkaitan dengan turunnya satu atau lebih ayat Al-Quran. Ini harus kalian pahami. Etimologis dan terminologis. Etimologi dan terminologi. Ini yang sangat mendasar sekali dalam sebuah definisi. Tidak hanya dalam ilmu agama, bahkan dalam ilmu-ilmu yang lain. Karena agak membingungkan ini. Etimologi dan terminologi. Tapi kalau sudah paham dari awal, insya Allah gampang. Kemudian, sababun nuzul. Atau ilmu sababun nuzul. Ilmu sababun nuzul itu ada fase-fasenya. Ada tahapan-tahapannya. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya kitab Asbabun Nuzul itu belum berbentuk buku. Jangankan kitab Asbabun Nuzul, Al-Quran saja itu dalam pada masa Rasulullah belum berbentuk buku. Ketika seorang itu membaca Quran, para sahabat itu membaca dari hafalannya. Karena Al-Quran itu berada di dalam hati. Nah, kapan muncul
ilmu asbabun nuzul secara khusus. Jadi kapan adanya sih buku yang membahas tentang sababun nuzul? Satu buku isinya sababun nuzul semua. Kalau dulu itu kan ada tafsir. Di dalam tafsir itu ada macam-macam. Definisi, ada sababun nuzul, ada penafsiran tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, ada campuran-campuran lah. Tapi kapan mulai adanya kitab sababun nuzul secara khusus? Jadi ada fasenya, ilmu asbabun nuzul itu. Fase pertama itu pada abad pertama hingga paruh abad kedua. Itu muncul kebutuhan terhadap penjelasan sebab turunnya ayat tertentu. Tidak semua ayat Al-Quran memiliki sababun nuzul. Kalian dapat lihat di dalam kitab Asbabun Nuzul yang sudah saya share di grup, tidak menjelaskan semua ayat Al-Quran, hanya ayat-ayat tertentu. Nah, abad pertama itu berarti berapa? Abad 1 kan 100 Hijriah. Jadi dari 1 sampai 100 Hijriah itu namanya abad pertama. Jadi abad pertama 1 sampai 100 Hijriah. Rasulullah SAW itu meninggal tahun 11 Hijriah. Umur Rasulullah itu 63 tahun. Artinya sebagian hidup masa Rasulullah SAW dan sampai beliau meninggal tahun 11 Hijriah diteruskan dengan Khulafaur Rasyidin. Yang 4, Abu Bakar As-Siddiq memerintah 11 Hijriah hingga 13 Hijriah selama 2 tahun. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab memerintah 13 Hijriah sampai 23 Hijriah 10 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. 35 Hijriah sampai 40 Hijriah dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelahnya dinasti Bani Umayyah. Nah, sampai 132. Nah, di abad 1 sampai 100 tahun atau abad pertama itu mulai muncul kebutuhan tentang asbabun nuzul atau ilmu sebab turunnya ayat Al-Quran. Dan ini fase pertama ini sampai pertengahan abad 2. Artinya sekitar 150 tahun Hijriah. Kenapa butuh? Karena Rasulullah SAW tahun 11 Hijriah sudah wafat. Tidak ada yang tahu sebab turunnya ayat Al-Quran kecuali sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup waktu itu. Definisi dari sahabat Rasulullah ada yang pertama, bertemu langsung dengan Rasulullah. 2, ketika bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman. 3, meninggal dalam keadaan Islam. Nah, jadi setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan Islam, ini disebut sahabat. Jadi semua yang mengetahui sababun nuzul dari ayat Al-Quran itu adalah sahabat. Jadi yang namanya sahabat itu nggak sembarang loh. Nggak sembarang dinisbatkan, oh si A sahabat, si B sahabat, si C sahabat. Tidak. Tidak semua orang yang bertemu dengan Rasulullah disebut sahabat. Tidak. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan kafir setelah Rasulullah meninggal, dia masuk Islam, dia tidak bisa disebut sahabat. Siapa itu? Yang membunuh Hamzah. Jadi pembunuh pembunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah budak dari kafir Quraisy. Dia sudah mengincar Hamzah ketika perang Uhud. Ketika itu dia akan bertemu dengan Rasulullah, tetapi dalam keadaan kafir, membunuh pamannya lagi, Hamzah. Setelah Rasulullah meninggal, akhirnya dia mendapat hidayah masuk Islam.
dia tidak bisa disebut sahabat, dia disebut dengan tabi'in. Jadi tidak semua yang hidup pada zaman Rasulullah disebut sahabat. Sahabat tidak boleh sembarangan dinisbatkan. Ada syaratnya 3. Bertemu dengan Rasul ketika bertemu dalam keadaan Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ketika Rasulullah wafat, tersisalah sahabat. Maka para sahabat ini menceritakan sebab turunnya ayat Al-Quran A, ayat Al-Quran B, ayat Al-Quran C kepada murid-muridnya. Supaya kaum muslimin itu benar-benar memahami apa atau bagaimana sih ayat ini turun. Nah, apalagi Rasulullah sudah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maka hadis ini sangat-sangat diamalkan oleh para sahabat. Nah, kemudian setelah itu fase selanjutnya yaitu fase tabi'in. Tabi'in itu murid-murid sahabat. Tabi'in itu orang yang kalau hidup pada masa Rasulullah itu belum memenuhi syarat yang 3 tadi. Itu masuk ke dalam tabi'in. Ada namanya Uwais Al-Qarni, seorang sufi dari Yaman. Hidup pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah hidup itu, Rasulullah pesan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, ada seorang alim, seorang soleh. Dia datang dari daerah Yaman. Dan ketika ada musim haji, temuilah dia dan mintalah doa darinya. Nah, Uwais Al-Qarni ini, suatu ketika haji, datang ke Masjidil Haram, benar, Umar bin Khattab itu ketika masa menjadi khalifah tahun 13 sampai 23 Hijriah, mencari setiap orang yang datang dari Yaman yang disampaikan oleh Rasulullah. Dicari sampai akhirnya berkali-kali haji ketemulah yang namanya Uwais Al-Qarni ini. Dan akhirnya Umar bin Khattab meminta doa dari Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak kaya. Uwais Al-Qarni ini nggak punya harta, bajunya pun biasa saja, nggak bagus. Bukan orang terpandang di Yaman, tidak. Tetapi Uwais Al-Qarni ini terpandang di antara para malaikat karena baktinya ia kepada ibunya. Bahkan ia menggendong ibunya untuk haji dari Yaman ke Mekah. Nah, seperti itu. Uwais Al-Qarni ini hidup pada masa Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak bisa disebut dengan sahabat. Masuknya ke tabi'in. Masa-masa tabi'in, semangat untuk mencari sebab turunnya ayat Al-Quran itu semakin tinggi. Ini masuk fase kedua. Pada masa-masa ini muncul para imam. Ada Imam Malik bin Anas, ada muncul Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Fase setelahnya muncul para ulama hadis seperti Imam Bukhari. Kalau Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggal 241 Hijriah. Masa setelahnya itu masa ulama hadis, Imam Bukhari, meninggal 256 Hijriah. Imam Muslim, yang mana Imam Bukhari dan Muslim ini satu masa dan berguru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Muslim meninggal 261 Hijriah. Jadi kalau Imam Bukhari itu 256, Imam Muslim 261. 5 tahun setelah Imam Bukhari wafat, Imam Muslim wafat. Kemudian Imam Abi Daud 270-an meninggal. Kemudian Imam Ibnu Majah itu juga 270-an meninggal. Imam Nasai 303 Hijriah meninggal. Nah, dengan munculnya para sebelumnya itu kan ulama madhab ya, kemudian ulama hadis. Tahun setelahnya abad ketiga, akhir abad ketiga muncul Imam Tobari. Imam Tobari memiliki kitab tafsir.
Tafsir Tobari namanya. Tafsir Tobari itu tafsir bil maksur. Jadi kalau kalian baca tafsir Tobari, isinya itu seperti hadis-hadis. Anfulan, 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 qala Rasulullah. Seperti ini. Bahas tentang surat Al-Ikhlas. Anfulan, anfulan, anfulan. Kemudian qala misalkan Ibnu Abbas menjelaskan tentang surat ini. Anfulan, 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 qala misalkan Rasulullah menjelaskan tentang ayat ini. Jadi tafsir Tobari itu isinya hanya riwayat-riwayat saja. Nah, ini kalian harus mungkin mulai terbiasa ya baca namanya tafsir. Walaupun kalian jurusan psikologi atau prodi psikologi, paling tidak harus pernah membaca tafsir Ibnu Katsir lah, tafsir Jalalain lah, nah, itu masih enak. Bahkan tafsir itu sekarang tidak harus beli buku. Tafsir itu sekarang bisa dari internet atau dari aplikasi. Aplikasi Al-Quran online ini sudah banyak dan sudah marak. Kalian bisa buka di Android ataupun di laptop atau di iPhone, semuanya sudah bisa diakses dengan media apapun sekarang Al-Quran. Dan setiap Al-Quran digital sekarang sudah dilengkapi dengan tafsir-tafsirnya. Nah, jadi kita ini hidup di zaman yang serba canggih. Zaman yang serba digital. Zaman yang kalau kita mau baca, sepertinya itu tidak ada waktu untuk buka TikTok lagi. Sepertinya tidak ada waktu untuk buka media sosial lagi. Kalau kita mau meluangkan waktu untuk membaca tafsir-tafsir itu, karena saking banyaknya akses untuk membuka tafsir digital tersebut. Nah, ini contoh saya share screen dari tafsir digital. Ada ayat namanya. Ayat ini bisa dibuka dengan Windows, ada Android, ada iOS. Nah, ini ayat ini qori'nya banyak, kemudian tafsirnya juga banyak. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sa'di, tafsir Tobari, dan sebagainya. Bahkan tafsir Jalalain sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus terbiasa dengan sering membaca hal tersebut. Orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama zaman dahulu itu belum ada semacam ini. Untuk nyari tafsir itu harus datang ke perpustakaan. Harus pinjam orang kalau nggak punya uang. Kalau punya uang harus beli. Itu ulama zaman dahulu atau orang-orang zaman dahulu. Sekarang kita dimudahkan dengan segala yang digital, tapi memang karena saking banyaknya hal-hal yang melalaikan, terkadang kita malah terbawa dengan hal-hal yang melalaikan itu. Maka ya dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati watasawbil haqqi watasawbil sabr, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Masa itu, waktu itu sudah ada, tetapi kebanyakan manusia itu memang dalam hal merugi dari waktu tersebut. Bahkan dalam sebuah wawancara, kalau mungkin kalian generasi muda pasti kenal dengan Raffi Ahmad ya. Dalam sebuah wawancara itu Raffi Ahmad yang bisa disebut dengan artis ya paling kaya lah, punya klub bola, punya bahkan mesin ATM pun ditaruh di rumahnya, ATM BNI.
Dia mengatakan ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh orang terkaya di dunia ini, yaitu waktu. Itu kan luar biasa, suatu ungkapan yang luar biasa keluar dari mulutnya Raffi Ahmad. Jadi kalau kita lihat artis-artis, banyak sekali sisi positif yang dapat kita ambil. Nah, itu yang mungkin dapat kita terapkan. Memang tidak semua orang positif ya, pasti ada yang negatif dan sebagainya. Tapi kita ambil yang positifnya. Seorang Raffi Ahmad mengatakan, waktu itu tidak bisa dibeli oleh orang sekaya apapun di muka bumi ini. Karena kalau sudah waktu berlalu, ya sudah, tidak akan terulang. Baik, kembali lagi ke Sababun Nuzul. Tadi fase setelah sahabat yaitu tabi'in. Setelah tabi'in, fase para ulama hadis. Setelah fase ulama hadis muncullah tafsir Tabari. Nah, di dalam tafsir Tabari ini adalah tafsir yang bil maksur, berisi riwayat-riwayat dan naskahnya sampai pada kita sekarang. Ada di tangan kita. Saya pun punya bukunya, kitab turasnya tafsir Tabari itu, dan dulu pernah saya gunakan untuk kajian atau kajian mingguan bersama bapak-bapak itu. Nah, di dalam tafsir Tabari itu berisi banyak riwayat, ada definisi, ada tafsiran Ibnu Abbas, ada sababun nuzul. Jadi isinya banyak. Ini mulai muncul semangat untuk membukukan kitab Asbabun Nuzul secara tersendiri. Sehingga setelahnya muncul namanya seorang ulama Al-Wahidi. Ini dijelaskan dalam kitab Asbabun Nuzul yang saya share di dalam grup WhatsApp Asbabun Nuzul yang PDF itu. Nah, Al-Wahidi ini membuat satu kitab khusus yang berisi tentang sebab turunnya Al-Quran. Dari satu kitab khusus itu hanya menjelaskan sebab turunnya ayat Al-Quran. Tidak ada tafsiran, tidak ada apa-apa khusus. Nah, ini baru ulama pertama yang menyusun kitab Asbabun Nuzul. Itu sekitar abad 5 Hijriah, akhir abad 5 Hijriah. Ini adalah kitab Asbabun Nuzul pertama menurut Dr. Mukhlis M. Hanafi. Imam Suyuti dijelaskan oleh Dr. Mukhlis Hanafi. Ada ulama yang lain katanya. Imam Suyuti mengatakan ada ulama yang lain, Al-Waqidi, menulis kitab Asbabun Nuzul juga, bahkan sebelum Al-Wahidi. Mungkin abad 3 atau abad 4. Tetapi hal tersebut dibantah oleh Dr. Mukhlis M. Hanafi. Memang mungkin klaimnya Imam Suyuti itu ada di dalam bukunya, tetapi naskahnya, kitabnya yang disebutkan oleh Imam Suyuti itu tidak sampai di kita. Kita nggak pernah melihat bukunya itu. Makanya Dr. Mukhlis Hanafi lebih cenderung ke Al-Wahidi adalah orang pertama yang menyusun kitab Asbabun Nuzul, yaitu di akhir abad 5. Bukan Al-Waqidi yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Karena yang Wahidi ini kitabnya ada di kita dan dapat kita baca. Dr. Mukhlis M. Hanafi ini S1, 2, 3 di Azhar dan memang spesialisasi di Al-Quran dan tafsir. Dan sekarang menjadi lajnah pentafsir Al-Quran yang ada di Kemenang. Jadi luar biasa keilmuan beliau. Dan di dalam kitab yang sudah saya share ke kalian, di situ juga dijelaskan oleh Dr. Mukhlis M. Hanafi ada perbedaan pendapat yang mana Imam Suyuti mengatakan yang pertama kitab Asbabun Nuzul itu Al-Waqidi, tetapi dibantah oleh Dr. Mukhlis Hanafi yang sampai ke kita naskahnya adalah Al-Wahidi, bukan Al-Waqidi. Baik, ini berkenaan dengan Asbabun Nuzul, orang pertama yang mengarang kitab Sababun Nuzul dan naskahnya sampai pada kita sekarang. Kemudian
berkenaan dengan asbabul wurud. Ini saya tidak mungkin menjelaskan semua karena nanti waktunya akan habis dan saya memberi kesempatan kepada presentator untuk menjelaskan apa yang belum saya jelaskan. Ini hanya mukadimah saja dari saya. Paling tidak setiap pertemuan saya akan memberikan ilmu kepada kalian. Karena pernah di kakak kelas kalian saya hanya mendengarkan penjelasan dari presentator. Tetapi ada hal-hal yang urgent, yang penting tidak disampaikan oleh presentator. Dan itu tentunya menjadi kekurangan. Akhirnya setelah semester setelahnya, setiap pertemuan saya akan menjelaskan walaupun mukadimah, walaupun itu cuma berapa menit. Tapi paling tidak poin penting dalam tatap muka itu, dalam penyampaian tema yang disampaikan oleh presentator itu dapat dan melekat di mahasiswa. Baik, asbabun nuzul. Di asbabun nuzul, kitab asbabun nuzul, sebab hadis tersebut disampaikan atau kejadian yang terjadi di dalam hadis tersebut, ini ada banyak ya hadisnya. Dan saya akan memberikan penjelasan beberapa hadis yang penting yang dapat kita ambil hikmahnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Akulu kama ya'kulul abdu, wa ajlislu kama yajlisul abdu." Aku makan bagaimana seorang hamba atau orang biasa makan. Dan aku duduk sebagaimana orang biasa duduk. Nah, jadi ini kalau kita tidak mengetahui sababun nuzulnya, kita hanya mungkin memahami hadis ini hadis biasa saja, nggak ada yang spesial. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, aku makan seperti orang biasa makan. Aku duduk seperti orang biasa duduk. Nah, kan cuma gitu aja, nggak ada yang spesial. Tetapi kalau kita lihat sababun nuzulnya, ini luar biasa. Jadi kisahnya itu, suatu ketika malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang menyampaikan pesan dari Allah. Ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau ingin menjadi nabi dan raja seperti Nabi Sulaiman ya? Nabi Sulaiman kan selain nabi juga raja. Engkau ingin menjadi nabi dan raja atau nabi tetapi seperti orang biasa saja?" Kalau seandainya mau menjadi nabi dan raja, Allah bisa membawakan gunung emas mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bayangkan gunung emas loh. Freeport aja yang gunung emas itu jadi rebutan. Amerika sampai datang. Sampai dikontrak berpuluh-puluh tahun. Sebentar. Baik, lanjutkan. Setelah mendapat dua tawaran tersebut, ingin menjadi nabi atau raja, nabi dan raja, atau nabi dan orang biasa saja, Nabi Muhammad SAW menjawab, saya ingin menjadi nabi dan orang biasa saja. Nah, setelah itu kata Aisyah, setelah kejadian tersebut, Rasulullah SAW dia makan seperti makannya orang biasa. Duduk ya seperti duduknya orang biasa. Nah, seperti itu. Jadi kata Rasulullah itu, kalau seandainya aku menjawab ingin menjadi nabi dan raja, niscaya gunung emas itu akan mengikutiku, wahai Aisyah. Jadi Rasulullah tidak akan kekurangan. Bahkan dalam hidupnya, ketika masa perjuangan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah itu meninggal dalam keadaan miskin karena semua hartanya itu sudah diberikan kepada perjuangan Rasulullah SAW. Sampai Siti Khadijah meninggal dalam keadaan miskin.
Bahkan mencari kain kafannya saja itu kesulitan. Padahal sebelumnya Siti Khadijah itu memiliki kekayaan luar biasa. Bahkan disebutkan sepertiga kekayaan bangsa Arab, sepertiga kekayaan bangsa Arab itu miliknya Siti Khadijah. Bayangkan loh ya, kalau seandainya di Indonesia ada kekayaan, ada satu orang memiliki sepertiga kekayaan Indonesia, itu luar biasa sekali, pasti menjadi orang terkaya pertama. Yang orang kaya pertama di Indonesia saja yang memiliki bank BCA atau Jarum itu tidak sampai sepertiga kekayaan Indonesia. Itu Siti Khadijah memiliki sepertiga kekayaan bangsa Arab waktu itu. Dan semuanya habis digunakan untuk memerdekakan budak, untuk perjuangan Rasulullah dan sebagainya. Ini hadis, salah satu hadis yang ada di dalam kitab Asbabun Nujum. Hadis yang pertama tadi ya. Hadis yang kedua, Alu Muhammadin kullu taqiyin. Suatu ketika Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah keluarga engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Anas bin Malik itu siapa sih? Anas bin Malik itu ya sahabat Rasulullah. Tapi siapa? Bagaimana Anas bin Malik itu? Anas bin Malik itu ketika umur 5 tahun dibawa oleh ibunya. Wahai Rasulullah, ini aku punya anak umur 5 tahun. Jadikan pelayanmu. Makanya ketika umur 5 tahun Anas bin Malik bersama Rasulullah, Anas bin Malik memiliki daya ingat yang kuat, sehingga di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Anas bin Malik. Bayangkan anak masih 5 tahun ya, masih kecil, diberikan kepada Rasulullah untuk melayani. Dan anak sekecil itu yang tidak bersama ibunya, tidak bersama bapaknya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa keluargamu? Keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa. Luar biasa senang sekali mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak umur 5 tahun yang tidak bersama ibunya, tidak bersama bapaknya. Jadi kalau seandainya kita tidak mengetahui sababun wurud dari sebuah hadis, kita akan melihat hadis itu biasa saja. Tapi ketika kita mengetahui bagaimana sebab terjadinya atau kejadian yang menyertai hadis tersebut, kita akan lebih mendalami, lebih menyelami hadis tersebut. Makna dari hadis tersebut, bagaimana secara psikologis dan secara sosiologis, sehingga lebih meresapi hadis tersebut. Baik, ada hadis lagi, yang ketiga. Mungkin ini saya tidak banyak-banyak ya, 3 saja. Nanti yang lain biar jelaskan teman kelas kalian. Amuruka bitaqwallah wa alaika binafsik wa iyyaka wa amatal umur. Aku perintahkan kepadamu untuk takwa kepada Allah dan waspada dalam segala urusan. Jadi mungkin kata-kata ini atau sabda ini terasa biasa saja kalau kita hanya mendengar hadisnya. Aku perintahkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan waspada dalam semua urusan. Ternyata ada kejadian. Jadi saat Rasulullah telah bertanya kepada beberapa sahabat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, bagaimana sikap kalian jika kalian tinggal di tengah-tengah hudsalah. Hudsalah itu orang yang tidak berpegang terhadap agamanya. Jadi orang-orang, kalau zaman sekarang mungkin orang-orang hedon lah. Orang-orang yang sudah tidak peduli dengan agama. Mungkin orang sekuler bisa jadi. Malah yang lebih cocok zaman kita sekarang ini hadis ini. Bagaimana kalau seandainya kalian hidup di tengah-tengah orang yang sudah tidak peduli dengan agama? Campur adukan amanat dan khianat. Orang sudah tidak bisa dipegang kata-katanya dan mereka berkhianat. Maka mereka bertanya, jika keadaannya demikian, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah?
Kata Rasulullah, lakukan yang ma'ruf, lakukan perbuatan yang baik dan tinggalkan yang mungkar. Kemudian Abdullah bin Amru Al-As bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Aku perintahkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, agar kamu takut kepada Allah. Yang namanya takwa itu berasal dari kata khauf atau takut. Jadi ketika mau berbuat maksiat, dia selalu mengingat Allah dan takut terhadap siksa Allah. Maka ada sebuah kejadian menarik, si leher beton atau Mike Tyson yang sudah masuk Islam, yang sudah mu'alaf, suatu ketika ditanya oleh seorang presenter tentang apa ya, mengerjakan perbuatan dosa atau apa gitu. Jadi jawaban Mike Tyson itu, ketika saya ingin melakukan sebuah perbuatan yang maksiat atau apa, saya akan menyalakan korek api. Kemudian akan saya bakar tanganku ini. Kalau seandainya saya kuat, saya akan melakukannya. Tapi kalau saya tidak kuat menahan api itu, saya tidak akan melakukannya. Nah, itu kan luar biasa. Dari kejadian-kejadian orang-orang yang ya ada di sekitar kita, tetapi memiliki pelajaran yang luar biasa. Mereka aja bisa seperti itu, apalagi kita. Kita harus mengikuti apa-apa yang baik yang menurut kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik, mungkin ini sedikit penjelasan atau mukadimah dari saya. Setelah ini saya akan bagi breakout room menjadi 3 kelas, PI 1, 2, dan 3. Bagi yang belum rename akun Zoom-nya, silahkan di-rename. Supaya apa? Supaya ketika tidak bisa masuk ke breakout room, saya bisa memasukkan. Seperti ini ada Iftitah Alvina, dia tidak mencantumkan kelasnya kelas berapa. Hovifa Ayu ini kelasnya di akhir, jadikan di paling depan. Lutfiah Nur Atiyah ini juga belum dikasih kelasnya. Jadi saya susah untuk memasukkan ke breakout room jika tidak bisa masuk atau ada kendala. Biasanya kendalanya itu kalau Zoom-nya Zoom lama atau belum diupdate, itu agak susah untuk masuk ke breakout room.